Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah mengklik videonya kembali. Bapak akan mereview lagi dari bab 1 ya. Karena pelajaran sudah kelar dari beberapa video yang kemarin. Dan ini Bapak akan mengulang lagi dari bab 1 ya. Zikir sudah Bapak jelaskan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah. Jadi Bapak bertugas untuk mereview kembali pelajaran-pelajaran yang lalu. Mari kita buka bab 1 kembali ya. Oke, masih ingat nggak tentang arti ikhlas? Ya, ikhlas ya, niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang baik. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu itu dari niat ya. Kalau niatnya baik akan berbuat baik dan akan berbuah baik ya. Kalau niatnya buruk akan berbuat buruk dan akan berbuah buruk juga. Oke, niat yang ikhlas menghantarkan perbuatan yang ikhlas pula ya. Ketika diri kita sudah ikhlas, insya Allah semuanya ikhlas juga, lepas gitu ya. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang kepada rupa dan harta kita. Mau seganteng apapun kita, mau sekaya apapun kita, itu Allah nggak mandang hal itu. Yang Allah pandang adalah hati kita ikhlas nggak, niatnya baik nggak. Bapak dari tadi ngomong ikhlas itu apa sih? Ya, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan sesuatu atas dasar ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dan namanya ikhlas. Contoh ya, ada seorang nenek-nenek sedang mau menyeberang jalan ya, kamu tolongin bener-bener niatnya karena Allah aja, udah maksudnya emang pengen bantu gitu ya. Udah, terus nenek-neneknya punya duit banyak, ternyata mau ngasih kamu tuh imbalan. Nggak usah nek, nggak perlu lah ya kan, karena emang bener-bener kamu dari hati untuk Allah, bukan untuk siapapun, bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung, bukan untuk ya banyak lagi yang lainnya ya, apalagi buat dikasih uang dari sang nenek tadi gitu. Nah itu juga sudah ikhlas gitu. Lalu arti ikhlas yang lain ya, ikhlas dari kata khalas yang artinya sudah. Jadi ketika kamu sudah ikhlas ya sudah, jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Apalagi kayak punya teman, dia bantuin kamu, terus kamu makin nanya, kamu ikhlas gak gitu kan? Gak perlu, karena sesuatu yang sudah ikhlas ya sudah ikhlas, sesuai dengan asal kata dari kata ikhlasnya sendiri. Ikhlas dari kata khalas artinya sudah, jadi ya tidak usah dipertanyakan lagi itu kamu ikhlas atau tidak, itu tidak perlu ya gitu ya. Terus juga ikhlas seperti halnya surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas coba kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Kalau qul a'udzu birabbin nas dari kata an-nas ya, qul a'udzu birabbil falaq dari kata al-falaq. Tapi kalau al-ikhlas nggak ada di dalamnya kata ikhlas. Berarti ya benar tadi yang Bapak bilang, tidak perlu dipertanyakan lagi kata ikhlas itu di dalam. Nah, ikhlas adanya di mana? Ya ada di dalam hati dan pikiran kamu, hanya Allah dan kamu aja yang tahu. Orang lain nggak bisa tahu kamu ikhlas atau tidak, itu nggak bisa tahu, nggak apa ya, mungkin kelihatan secara psikologis gerak gerik kamu gitu ya,
Itu mungkin terlihat secara ilmu psikologi ya, tapi itu kan berapa persen terlihatnya. Kalau ikhlas benar-benar dari dalam hati, itu hanya kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Begitu ya, gitu. Oke, kalau yang belum paham silakan bertanya-tanya. Oke, mohon pertolongan. Oke, lanjut ke halaman 8 ya. Masih semangat? Semangat dong, Bapak juga semangat ini. Suara udah gimana ini? Aduh. Oke, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah ya. Jadi yang tadi Bapak bilang, ketika kita niat ikhlas, kita kembali lagi pada Allah, bahwasannya diri kita ini memang ibadah karena Allah. Ibadah, abid, ibadah, ibadah itu abdul, hamba. Kita ini seorang hamba. Ibadah, menghambakan diri kita kepada Allah. Ibadallah, ya hambanya Allah. Begitu. Ketika ibadah, ya kita sebagai orang yang beribadah ya menghambakan diri kita kepada Allah gitu ya. Dan jadi tujuan kita utamanya adalah Allah lagi. Apapun itu tujuan kita kemanapun Allah. Kita bekerja untuk diri, ya pasti ya kembali lagi bekerja untuk apa? Dapat uang untuk apa? Bisa bersedekah ke Allah lah. Ya ini tujuannya apa? Kita beribadah karena Allah, sedekah karena Allah, zakat karena Allah, ya kan? Ya banyak lagi gitu kan. Yang lainnya berhubungan dengan itu. Belajar karena Allah. Kita tahu ilmunya. Contoh kita belajar wudhu, kita bisa wudhu. Nah ibadah. Kita bisa sholat buat ibadah juga. Belajar tuh, dari belajar kan. Nah itu. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan sesuai dengan isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ya. Itu sudah jelas sekali. Perintah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain-lain lagi. Ya. Ya, hanya kepada Allah lah. Karena apa ya? Zat yang pantas untuk kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makhluk sama makhluk kita sembah itu enggak rasio, enggak logik ya, enggak apa ya, enggak wajar lah ya. Menyembah patung, berhala, enggak ke logika juga, enggak bagus. Pasti ada yang suatu yang lebih besar dari seorang makhluk, dari sebuah patung, bahkan lebih dari itu yang pantas untuk kita sembah ya. Ya maka dari itu zat yang paling mulia, yang paling tinggi nilai kedudukannya ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, mungkin sedikit dulu aja, nggak usah banyak-banyak mereviewnya dari bab 1. Insya Allah nanti Bapak akan membahas di video selanjutnya, itu surat Al-Kautsar ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini terus ya. Channel ini bertujuan untuk kita mengganti tatap muka di dalam kelas, ada di video ini. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.